Oke, pricing bahasan kita untuk minggu ini. Nah, ini adalah topic of discussion atau learning outcomes yang diharapkan nanti kalian kuasai selesai mempelajari bahasan ini. Jadi, kalian diharapkan nanti bisa memahami ya konsep-konsep dasar tentang pricing, lalu juga bisa menjelaskan secara komprehensif tentang faktor-faktor yang terkait dengan subjective price, lalu bisa mengeksplorasi peran harga dalam marketing, ya, peran positif maupun negatifnya, kemudian bisa mengidentifikasi proses-proses yang diperlukan untuk menetapkan harga, serta yang terakhir memahami pricing strategies di dalam digital era. Nah, ini adalah topik diskusi kita dan learning outcomes kita untuk minggu ini. Kita lihat yang pertama konsep dasar tentang pricing, definisinya dulu ya. Menurut Z. Hamel, pricing didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan atau dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Nah, itu definisinya. Kemudian lebih jauh, Jacoby and Olson menyatakan bahwa kalau kita bicara harga, ya, itu bisa dilihat dari dua perspektif. Ada yang namanya harga objektif, ada yang namanya persepsi harga. Ya, subjektif dan objective price. Objective price adalah harga aktual, harga yang tertera di dalam label harga. Jadi ketika kita membeli misalkan eh, soft drink dengan harga 5.500, 5.500 itu kita sebut sebagai objective price. Ya. Nah, sedangkan subjektif atau perceived price itu adalah bagaimana konsumen mempersepsikan objective price tersebut. Nah, bicara mempersepsikan ada tiga hal. Ya. Pertama, fairness. Harga 5.500 itu fair atau enggak? Wajar atau enggak? Nah, itu yang dipersepsikan pertama. Kedua, harga 5.500 itu mahal atau murah? Kemudian yang ketiga, harga 5.500 itu sesuai nggak dengan kualitas produknya? Nah, jadi tiga hal yang dipersepsikan terhadap sebuah objective price, yaitu fairness, kemudian expensive versus cheap, dan yang terakhir price quality relationships-nya. Nah, ini yang lebih sering menjadi kajian di dalam literatur pemasaran. Harga objektif itu udah nggak bisa diapa-apain. Tapi ketika kita bicara persepsi konsumen tentang harga tersebut, ini yang menjadi sasaran dari pemasar. Bagaimana misalkan pemasar berupaya untuk merubah persepsi konsumen yang tadinya menganggap harga produknya mahal, kemudian dimainin persepsinya sehingga harga tersebut nggak lagi dipandang mahal. Nah, ini bicara tentang perceived price atau subjective price. Oke, jadi yang akan kita singgung bagian awal ini adalah tentang subjective price-nya dulu ya, atau perceived price. Subjective price itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah price reference, rujukan harga yang dimiliki oleh konsumen. Ketika konsumen komentar harganya fair apa enggak, ketika konsumen bilang harganya mahal atau murah, pasti ada pembandingnya kan, ada referensinya. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah price reference. Sumber rujukan pertama yang digunakan oleh konsumen untuk menilai suatu harga adalah typical price, harga dari produk-produk sejenis. Oke, dia akan bandingkan dengan merek-merek lain, baru kemudian dia akan menyimpulkan, oh harganya mahal, oh harganya murah, oh harganya fair, oh harganya nggak fair. Kemudian price reference yang berikutnya adalah last price paid, harga terakhir yang dia bayarkan untuk membeli produk sejenis. Misalkan saya beli handphone, ya, saya beli handphone dengan harga 7,5 juta. Nah, itu handphone saya beli dengan harga segitu. Ketika kemudian beberapa tahun kemudian saya ingin ganti handphone, ya, salah satu harga rujukan yang saya gunakan adalah harga terakhir yang saya bayarkan untuk beli handphone, yaitu harga 7,5 juta. Sehingga ketika saya dihadapkan misalkan dengan handphone yang harganya 15 juta, saya akan, wih mahal banget. Kemarin saya beli handphone harganya cuma 7,5 juta. Masa sekarang harus beli yang harganya dua kali lipat?
Nah, ini bicara last price paid sebagai price reference. Kemudian yang ketiga dan keempat kita bicara boundaries ya, lower dan upper bound price. Biasanya sebagai konsumen kita memiliki batasan nih, harga terendah dan harga termahal yang bersedia kita bayarkan. Terendah dan termahal. Dalam hal handphone misalkan saya sebagai seorang konsumen punya batasannya. Terbawahnya misalkan harga 4 juta, teratasnya 8 juta. Misalkan kayak gitu ya. Jadi saya menganggap kalau handphone yang harganya di bawah 4 juta, mungkin handphone yang nggak bagus menurut saya. Handphone yang harganya di atas 8 juta, handphone yang kemahalan. Itu di dalam benak setiap konsumen pasti sudah ada upper sama lower bound price-nya. Sudah ada rentang harga yang bersedia dia bayarkan. Nggak akan kurang dan nggak akan lebih. Itu tergantung terhadap persepsi dan juga ketersediaan sumber daya finansial tentunya. Ya. Nah ini upper dan lower bound. Yang kelima, historical competitor price. Ya, men akan membandingkan dengan harga pesaing. Ya. Kemudian, yang keenam, kita bicara expected future price. Kita bicara ekspektasi atau prediksi konsumen ke depan harga produk tersebut akan naik atau akan turun. Jadi seringkali konsumen gini, ketika ada sebuah produk baru launching, konsumen nggak langsung beli. Karena apa? Karena dia punya ekspektasi, 3-4 bulan lagi pasti harganya turun. Nanti saya belinya pas harga turun aja deh. Nah ini bicara tentang expected future price. Ya. Ketika handphone baru tersebut launching dengan harga 10 juta, saya bilang, ah mahal. Nanti aja tunggu 3-4 bulan lagi, pasti harganya turun. Nah, kita bicara tentang subjective price yang dikaitkan dengan expected future price sebagai sumber price reference. Dan yang berikutnya, ya, masih mirip dengan nomor 6, nomor 7, usual discounted price. Kita bilang harga handphone 8 juta kemahalan. Nanti aja tunggu pas lagi ada diskon. Biasanya kalau musim liburan sekolah diskon. Biasanya kalau nanti mau muncul yang seri barunya akan didiskon yang lamanya. Nah, kita sudah punya pattern, ya, sudah punya gambaran pola-pola. Biasanya handphone itu akan diberikan promosi atau diskon pada saat-saat apa. Nah, ini adalah berbagai price reference yang digunakan oleh konsumen, sekali lagi, untuk mempersepsikan harga. Fair atau enggak, mahal atau murah, dan seterusnya. Ya. Nah, yang berikutnya kita bicara price quality relationship. Konsumen seringkali mengkaitkan harga dengan kualitas produk. Sering mengkaitkan harga dengan kualitas produknya. Oke, semakin mahal harga, ya, aturan umumnya, rule of thumb-nya semakin tinggi kualitas produk tersebut. Jadi misalkan saya mau beli parfum, oke, tapi saya mau eksperimen nih, saya nggak mau beli parfum yang selama ini saya pakai. Oke, saya mau cari brand lain. Nah, ketemulah brand A dan brand B. Dua-duanya saya belum pernah pakai. Oke, brand A harganya 500.000, brand B harganya 750.000. Nah, dari harga tersebut, kemudian saya akan membangun persepsi. Pasti yang kualitasnya lebih bagus adalah yang parfum merek B. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Oke, itu kecenderungan umum yang terjadi di dalam diri konsumen ketika harus menilai kualitas suatu produk. Mereka sering menggunakan harga sebagai acuan kualitas. Tetapi ada catatannya. Ya. Tetapi hal itu berlaku hanya ketika konsumen nggak punya petunjuk lain untuk mengevaluasi kualitas produk. Oke, konsumen nggak punya petunjuk lain untuk mengevaluasi kualitas produk tersebut. Dia akan gunakan harga sebagai acuan penilaian kualitas. Tetapi dalam kasus konsumen memiliki petunjuk lain, maka biasanya harga udah nggak relevan lagi dijadikan sebagai acuan kualitas. Contoh, saya mau beli mobil, ya, ada dua tawaran.
Yang satu mobil dari Toyota, yang satu mobil buatan Cina, yang mereknya saya belum tahu. Mobilnya relatif sama, ya, mobilnya relatif sama. Maksudnya misalkan sama-sama SUV mobilnya. Yang satu sebutlah kita sebut Toyota Cross yang hybrid, oke? Satu lagi mobil merek Cina. Toyota Cross hybrid sudah apa harganya sekarang? 700 juta taruhlah misalkan ya kan. Nah, mobil yang merek Cina ini harganya 800 juta. Nah, menurut kalian mana yang lebih berkualitas? Mana yang lebih bagus? Toyota hybrid atau mobil buatan Cina? Ayo, silahkan jawab. Yang Toyota Hybrid Cross 700 juta, yang mobil buatan Cina 800 juta. Sama-sama hybrid, sama-sama SUV. Mana yang lebih bagus? Yang buatan Cina, Pak. Yakin? Soalnya harganya lebih mahal. Nah, itu apa iya seperti itu? Dalam kasus yang kedua ini, saya yakin sebagian besar konsumen akan bilang Toyota lebih bagus. Kenapa? Karena brand Toyota udah familiar di benak konsumen. Yang ini mobil merek Cina, yang mereknya pun kita belum tahu, bukan Wuling, bukan juga apa lagi merek Cina itu ya, selain Wuling, bukan Chery, bukan apalah yang udah ada di Indonesia. Ini merek baru yang kita nggak kenal. Nah kecenderungannya ya, kalau kita sudah kenal dengan brandnya dan dibandingkan dengan produk yang brandnya kita belum kenal, kita akan prefer pasti produk yang brandnya udah kita kenal dong. Karena kita udah tahu lah, Toyota dari dulu ada di Indonesia. Toyota kualitasnya udah terjamin lah. Ini mobil buatan Cina, mereknya kita nggak tahu. Harganya lebih mahal pula. Ada kekhawatiran kita akan rugi bayar lebih mahal untuk produk yang kita nggak ngerti kan. Sehingga walaupun ya, Toyota itu harganya lebih murah, tetap kita akan bilang lebih bagus karena kita udah familiar dengan brandnya. Nah ini kasus di mana akhirnya harga nggak lagi jadi acuan kualitas. Kenapa? Karena konsumen sudah punya indikator penilaian kualitas lainnya yaitu apa? Brand, merek. Coba deh kalian bayangkan 1 menit aja. Pernah nggak kalian ngalamin kejadian harus memilih produk ya, yang satu mereknya kalian kenal, yang satu nggak kenal. Pasti kalian akan lebih prefer yang mereknya lebih kalian kenal. Oke, lanjut. Nah, penentu ketiga dari perceived price atau subjective price ada price ending. Nah, ini yang biasa kita sebut juga sebagai psychological ending. Ya. Kalian tentu sering lihat ya eh, penerapan harga yang harganya itu nggak bulat ditaruhnya oleh pemasar atau produsen. Misalkan beli sendal, harganya dijual dengan harga 49.999. Kemudian beli sepatu, harganya nggak bulat, harganya 359.900. Oke, kenapa harus dipasang harga kayak gitu? Karena ya, banyak penelitian yang sudah membuktikan ya, ketika harganya dibuat seperti itu, kita sebut sebagai outpricing, konsumen akan menganggap harganya itu dibulatkan ke bawah. Jadi ketika beli sepatu yang harganya 399.900 di benak konsumen, harganya sekitar 300 ribuan, 300 ribu something orang bilangnya. Padahal 399.900 itu kan lebih dekat pembulatan ke atas 400 ribu ya. Secara objektifnya gitu. Harga 399.900, objektifnya itu udah 400 ribu lah, tinggal nambah 100 perak lagi ya kan. Tetapi di dalam benak ya, di dalam psikologi konsumen, konsumen mikirnya harganya masih 300 ribuan nih, masih murah. Nah, itu yang kita sebut sebagai price ending atau psychological pricing atau out pricing. Bisa dipahami sampai di sini ya.
Oke, yang berikutnya kita bicara tentang peranan harga. Jadi harga itu punya dua peranan, ya. Peran positif dan peran negatif. Peran positif itu adalah ketika konsumen memperlakukan harga sebagai simbol prestis, sehingga semakin mahal, semakin disukai oleh konsumen. Misalkan apa? Ini bicara tentang produk-produk premium. Untuk yang cewek-cewek misalkan tas, ya kan? Tas yang branded harganya mahal-mahal, tapi dicari oleh konsumen, konsumen kelas atas pastinya ya. Semakin mahal semakin dicari. Kenapa? Karena itu merupakan simbol prestis. Nggak semua orang mampu beli tas tersebut. Jadi ada kebanggaan dalam diri si konsumen ketika membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, itu positive role. Tapi kadang-kadang harga juga memiliki peran negatif. Nah, peran negatif harga itu terjadi ketika konsumen mempersepsikan harga sebagai sebuah biaya. Dalam konteks ini berarti yang dicari adalah harga yang murah oleh konsumen. Semakin murah, semakin disukai. Apa contohnya? Produk kebutuhan sehari-hari, deterjen, sabun, mandi, dan seterusnya. Nah, untuk konteks produk-produk seperti itu biasanya harga memiliki peran negatif. Konsumen cenderung cari yang harganya murah, banding-bandingin, oh ini lebih murah 500 nih, udah yang ini aja. Di tisu misalkan, ya. Untuk produk-produk seperti itu, ya, harga memainkan peran yang negatif. Nah, oleh karena itu, sebagai pemasar kita harus paham nih, produk yang kita tawarkan ke konsumen itu kira-kira perannya positif atau negatif nih harga. Nah, itu harus kita lihat. Jadi jangan sampai kita jual tisu yang harganya premium. Konsumen nggak akan beli karena tisu masuk dalam kategori produk di mana harga dipersepsikan sebagai biaya. Oh, tisu cuma buat ngelap tangan. Kalau habis makan cuci tangan ya kan supaya tangannya kering. Ngapain beli yang mahal-mahal? Nah, harga memiliki peran yang negatif di sini. Oke ya. Yang berikutnya kita lihat. Baru sekarang kita bicara harga objektif. Kalau tadi kan harga yang subjektif dalam persepsi konsumen. Sekarang kalau kita mau menerapkan harga objektif, kita mau pasang harga jual untuk tisu yang kita jual, mau pasang harga 9.000 kah, 8.000 kah, 7.000 kah, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah 6 langkah ini. Ya. Jadi ini adalah 6 langkah, 6 prosedur yang harus kita lakukan untuk menetapkan harga jual dari produk yang kita tawarkan ke konsumen. Oke, 6 langkahnya adalah yang pertama setting price objektif, lalu estimating demand, estimate cost, sampai yang terakhir selecting final price. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama setting price objektif. Jadi sebelum kita menetapkan harga, langkah awal yang harus kita jalankan adalah menetapkan dulu tujuan kita, ya. Harga produk yang mau kita tetapkan ini tujuannya apa? Oke. Terkait dengan tujuan ada 4 nih. Apakah untuk survive? Apakah untuk memaksimalkan profit? Apakah untuk memaksimalkan market share? Ataukah sebagai simbol kualitas? Oke. Nah, dalam kasus ya kita ada di tengah persaingan yang sangat ketat, ya, produk yang kita jual itu banyak banget pesaingnya, maka umumnya objektif yang kita ambil adalah sekedar untuk survive aja. Yang penting orang mau beli. Nah, kalau itu yang menjadi objektifnya, maka nggak mungkin kita terapkan harga yang premium. Pasti kita terapkan harga sekedar cukup untuk menutup biaya. Karena tujuannya untuk survive. Kemahalan dikit orang nggak mau beli. Oke. Tujuan yang kedua, kita ingin memaksimalkan profit saat ini. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan kita, maka biasanya kita akan menetapkan high price, harga yang relatif tinggi untuk produk kita. Karena kita ingin memaksimalkan profit saat ini. Yang keempat, market share. Masih ingat ya pengertian market share? Yaitu proporsi penjualan dari sebuah brand
relatif terhadap penjualan keseluruhan produk sejenis. Indomie punya market share 60%, artinya apa? Dari keseluruhan penjualan mie instan, 60%-nya adalah merek Indomie. Nah, kalau tujuan kita adalah untuk memaksimalkan market share, untuk meningkatkan market share, maka biasanya harga produk kita akan kita setting rendah, supaya semakin banyak orang yang mau beli. Yang keempat, kalau tujuan penetapan harga produk kita adalah untuk menunjukkan bahwa produk kita produk yang punya kualitas premium, maka biasanya harga yang kita tetapkan juga harga premium. Ini adalah 4 pilihan tentang price objektif. Mana yang mau kita pilih tergantung kondisi produk kita, tergantung kondisi persaingan yang ada di pasar. Ya, masuk ke yang kedua. Step yang kedua adalah estimate demand. Bicara tentang mengestimasi permintaan, berarti kita bicara tentang membuat perkiraan kurva demand kita seperti apa. PIE 1 sudah dapat ya? Udah belum? Mata kuliah pengantar ekonomi. Sudah? Udah, Pak. Oke. Ya, Pak. Untuk kalian masih ingat, di dalam PIE 1 kalian belajar tentang demand dan supply. Demand. Apa tuh definisi demand? Demand apa definisinya? Permintaan pasar, Pak. Permintaan, Pak. Ya, permintaan definisinya. Sorry, permintaan itu adalah terjemahan dari demand. Demand bahasa Inggris, permintaan bahasa Indonesia. Pengertiannya apa? Definisinya apa? Permintaan adalah Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada satu harga dengan waktu tertentu ya, Pak. oke ya. Jadi demand bicara tentang berapa banyak jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga pada periode waktu tertentu. Kalau harga jualnya sekian, berapa jumlah barang yang terjual? Kalau harganya kita naikkan sekian, berapa jumlah barang yang terjual? Kalau harganya kita turunkan sekian, kira-kira berapa jumlah barang yang terjual? Nah, rangkaian hubungan antara quantity of demand pada berbagai tingkat harga itu kita sebut sebagai demand. Ya. Nah, nanti bisa digambar kurvanya akan kelihatan. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti sebagai salah satu sumber informasi untuk menghitung break-even point. Oke. Nah, selain memperkirakan atau mengestimasi ya, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga, di dalam tahapan ini juga kita harus melakukan analisis tentang elastisitas. Elastisitas permintaan harga khususnya. Kita harus tahu bahwa produk yang kita jual ini permintaannya kira-kira akan bersifat elastis atau bersifat inelastis. Saya tanya lagi. PIE 1. Permintaan yang elastis itu yang seperti apa? Ini Pak, permintaan yang jadi harga itu eh, perubahan harga itu berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan ya Pak. Oke, good. Bagus ya. Permintaan dikatakan bersifat elastis kalau perubahan harga punya dampak yang besar terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Harga kita naikkan 1% aja, jumlah yang diminta akan turun 10-20%. Padahal harganya cuma naik dikit, cuma naik 1%. Tapi jumlah yang diminta langsung turunnya banyak. Nah, itu berarti produk kita memiliki tipe permintaan yang elastis. Sebaliknya, kalau inelastis artinya perubahan harga relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Kita sudah naikkan harga sampai 50%, tapi jumlah yang diminta cuma turun sedikit, paling turun 1%. Nah, itu kita bicara permintaan yang bersifat inelastis. Misalkan apa?
Kalau kita bicara yang inelastis, Oh, bensin. bensin, listrik, ya kan, berkali-kali naik tetap aja jumlah demand-nya segitu-gitu aja karena itu kebutuhan pokok. Nggak mungkin kita bisa naik mobil naik motor nggak ada bensinnya, ya kan? Nggak mungkin eh kita mengurangi secara signifikan konsumsi pemakaian listrik kita. Nah, itu tipe barang yang inelastis. Di luar itu, untuk barang-barang lain, ya, misalkan kita bicara handphone, ya, smartphone. Smartphone secara naturnya, ya, secara alamiahnya, permintaannya bersifat elastis. Harga naik sedikit, pasti permintaannya turun banyak. Karena jumlah brand lain sejenis banyak, ya kan? Konsumen akan pindah ke produk sejenis. Konsumen akan pindah ke merek yang lain yang harganya lebih murah. Tetapi dalam konteks ini kita bicara pemasaran ya. Dalam konteks konsumen yang sudah memiliki loyalitas terhadap brand tersebut, maka permintaannya akan cenderung bersifat inelastis. Kalau konsumen udah loyal, harga mau naik berapapun konsumen tetap akan pakai. Dia nggak akan pindah ke brand lain. Nah, ini yang juga harus dicermati oleh pemasar. Oke. Yang berikutnya, kita bicara setting the price dalam perspektif memperkirakan biaya. Sekali lagi, masih terkait atau relevan dengan bahasan di PYE, kita harus menghitung nih, berapa fixed cost yang harus kita keluarkan, berapa variable cost yang harus kita keluarkan. Nanti kalau di total, jadi total cost-nya berapa, lalu average cost-nya berapa. Nah, ini semua harus dihitung. Nah, nanti tambahan analisisnya setelah dapat hasil penghitungan biaya, kemudian tadi kita punya juga estimasi kita tentang demand, ya, maka dua itu kalau digabungkan nanti akan menghasilkan analisis break-even point. Pada jumlah produk terjual berapa, nanti saya mencapai BEP. Di atas BEP berarti saya baru mulai dapat untung. Nah, ini gunanya melakukan analisis demand dan analisis biaya. Ujungnya nanti kita gabungkan dua analisis itu untuk memperkirakan break-even point. Jelas ya? Iya, Kak. Oke, berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis harga yang ditetapkan oleh pesaing. Nah, dalam hal ini, yang harus dianalisis bukan cuma berapa harga yang diterapkan oleh pesaing, tetapi objektif mereka pun kita harus cari tahu. Mereka menetapkan harga tersebut itu untuk tujuan apa? Survive kah? Memperluas market share kah? Memaksimalkan profit kah? Atau apa? Supaya apa? Supaya harga kita itu nanti betul-betul bisa bersaing dengan harga kompetitor. Dan juga supaya apa? Supaya kita bisa memperkirakan kira-kira kalau nanti kita muncul, ya produk kita launching di market dengan harga sekian misalnya, kita bisa memperkirakan respon kompetitor akan seperti apa. Nah, ini juga penting karena bicara tentang kompetitor, bicara tentang respon mereka. Kita datang sebagai pendatang baru, menjual produk baru yang sejenis dengan kompetitor yang sudah terlebih dahulu ada. Nah, ketika kita muncul, otomatis nanti kompetitor kan akan memberikan respon. Mereka nggak mau pelanggannya hilang, pindah ke kita. Nah, ini tujuan lainnya melakukan analisis kompetitor untuk memperkirakan atau mengantisipasi kira-kira dengan kemunculan kita ini, respon harga seperti apa yang akan dilakukan oleh kompetitor atau pesaing. Oke, yang berikutnya kita bicara baru penetapan price method atau strategi. Ya, langkah yang kelima. Nah, ada tiga pilihan, ya, tiga pilihan dalam membangun strategi harga. Kita bisa menggunakan cost-based pricing strategy,
Bisa memilih menggunakan market-based pricing strategy atau bisa memilih menggunakan value-based pricing strategy. Apa bedanya ya? Cost base berarti penetapan harga kita itu didasarkan dengan biaya produksi. Sumber utamanya itu baru kita tambahkan dengan berapa besar profit margin yang ingin kita dapat dari tiap penjualan. Ya. Jadi utamanya adalah biaya, baru kita tambahkan dengan profit margin. Nah, kalau kita gunakan cara seperti ini, berarti kita memilih menggunakan cost-based pricing strategy. Strategi yang berikutnya yaitu market base. Market base berarti penetapan harga kita itu didasarkan pada harga pesaing. Ya. Kita sudah hitung biaya produksi kita, kemudian kita tengok kiri kanan depan belakang lihat harga pesaing berapa. Nah, harga jual yang kita tetapkan tidak boleh jauh-jauh dari harga pesaing. Supaya harga kita dianggap relatif bersaing dengan produk kompetitor. Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti strategi yang kita pilih adalah market-based pricing. Yang ketiga, value-based pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan value yang diberikan oleh konsumen terhadap produk kita. Masih ingat, bicara value berarti membandingkan antara benefit dan cost. Value yang diberikan oleh konsumen itu didasari oleh persepsi konsumen tentang benefit-benefit apa aja yang nanti akan saya dapat kalau saya beli produk tersebut dibandingkan dengan berapa besar pengorbanan yang harus saya lakukan untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, kalau kita bicara value base, maka akhirnya akan menjadi make sense kenapa kok ada harga merek produk yang menjulang tinggi ya jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Misalkan apa? Contoh yang gampang kalau kita bicara celana jeans aja. Ini kan harga celana jeans merek Levi's itu harganya berkali-kali lipat dari harga merek jeans lainnya. Waktu harga jeans yang lainnya 250 ribuan per piece ya, Levi's harganya sudah sekitar 500 ribu. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngikutin sekarang harga Levi's berapa, tapi dulu patokannya seperti itu, hampir 2 kali lipatnya. Nah ini kan kalau dilihat secara akal sehat, loh, emang seberapa lebih mahal sih biaya untuk memproduksi celana jeans Levi's dibandingkan dengan memproduksi celana jeans merek lain? Logikanya kan nggak terlalu akan jauh beda. Ongkos penjahit ya nggak akan jauh beda lah, ya kan? Bahan bakunya, bahan jeansnya juga relatif nggak terlalu jauh beda harganya. Tetapi kenapa kok bisa ya harga Levi's itu menjulang tinggi? Jawabannya adalah karena konsumen memberikan value yang tinggi terhadap celana jeans merek Levi's. Dari mana sumber value-nya? Dari benefit. Nah, kalau kita bicara benefit, barulah sini kita akan lihat ya. Benefit itu bisa kita kategorikan ada benefit functional benefit atau manfaat fungsional, lalu ada social benefit, benefit sosial atau manfaat sosial, manfaat prestis. Manfaat fungsional celana jeans Levi's sama persis dengan manfaat fungsional celana jeans merek lain, yaitu sebagai celana untuk menutup aurat. Sama. Ya. Berarti kalau kita bicara product layer, ini bicara tentang core benefit. Sama. Tetapi yang membedakan adalah brand. Ya. Levi's itu brandnya sudah melekat di benak konsumen sebagai brand premium. Oke. Sehingga kalau kita ya punya rejeki beli celana jeans merek Levi's, saya yakin ketika dipakai ke kampus, ketika dipakai main, baju kalian tidak akan dikeluarin, tapi dimasukin, rapi dimasukin. Kenapa? Supaya kelihatan mereknya Levi's. Keren, ya kan? Tapi kalau kalian pakai jeans merek lain, kalian nggak peduli mereknya, biasanya baju kalian keluarin pun nggak masalah. Baju kalian nutupin merek pun nggak masalah. Karena brandnya nggak memberikan tadi prestige benefit.
nggak ada prestisnya juga saya pakai jeans merek apa gitu. Tapi kalau Levi's beda. Nah, ini yang kita sebut sebagai value base. Jadi ini ya alasannya kenapa kok ada produk-produk yang bisa dijual dengan harga premium. Karena mereka memberikan manfaat prestis tadi. Oke. Nah, yang terakhir baru menetapkan harga akhirnya ya, final price-nya. Setting final price, balik lagi misalkan kita mau pakai out pricing atau enggak nih, harga ganjil tadi. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting, ketika kita baru mau launching produk kita harus tentukan dulu di awal. Kita mau pakai produk launch pricing strategy yang mana. Dalam literatur, ada dua bentuk strategi penetapan harga untuk produk yang baru di launch. Ada yang namanya penetration pricing strategy, ada yang namanya skimming pricing strategy. Apa bedanya? Kalau yang penetration pricing strategy itu di awal launching produk, ya, produk dijual dengan harga di bawah harga normal. Baru nanti kemudian berangsur-angsur harganya akan turun sampai ke harga normalnya. Sebaliknya, kalau kita pakai skimming pricing strategy, pada saat kita launching produk, ya, awal kita launching, harganya itu di atas harga normal. Baru setelah itu berangsur-angsur harganya akan sorry saya ulang ya. Ketika penetration ya, kalau kita pakai penetration, ketika kita baru launching harganya di bawah harga normal, di bawah ya, lebih rendah. Baru berangsur-angsur naik kembali ke harga normal. Kalau skimming kebalikannya. Waktu awal launching kita tetapkan harga yang lebih tinggi dari harga normalnya. Baru kemudian seiring waktu berangsur-angsur turun menjadi harga yang normal. Nah, contoh ya, produk yang lazim menggunakan penetration pricing strategy, ini misalkan kalau kita lihat di ini, apa namanya, spanduk-spanduk atau billboard apartemen, rumah, biasanya ada tulisannya tuh, ada harga normalnya berapa, lalu dicoret, ditulis. Harga, misalkan berapalah di bawah harga tersebut, berlaku sampai dengan kapan. Setelah itu harga akan kembali normal. Nah, ini nih contoh dari penetration pricing strategy. Ya. Di awal launching, untuk meningkatkan minat masyarakat atau minat konsumen untuk membeli, dia kasih harga di bawah normal. Sambil dalam tanda kutip ditakut-takutin. Kalau nggak beli sekarang nanti harganya balik loh ke harga normal yang relatif lebih tinggi. Nah, itu mendorong orang untuk berbondong-bondong beli mumpung harganya masih belum harga normal. Nah, itu tujuan dari penetration pricing strategy. Kalau skimming kebalikannya. Waktu awal launching, orang si pemasar menetapkan harga yang relatif lebih tinggi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Produk yang sering banget nih, sebuah brand yang sering banget melakukan skimming pricing strategy. HP iPhone, Pak. Iya, benar banget ya. Kalau kita perhatikan, iPhone setiap kali launching harganya pasti lebih mahal dari harga normalnya. Pasti lebih tinggi. Tetapi yang beli tetap orang berbondong-bondong. Sampai antri-antri ya, panjang banget antriannya untuk membeli iPhone seri baru yang harganya lebih mahal. Nah, pertanyaan saya, kalau dari kacamata produsennya kan jelas, mereka menetapkan skimming pricing strategi ini untuk memaksimalkan profit di awal nih, untuk memaksimalkan profit di awal. Tapi pertanyaannya dari sisi konsumen, kenapa kok konsumen mau beli dengan harga yang lebih mahal pada saat produk baru launching? Ada yang bisa jawab nggak? Biasanya untuk prestige bukan sih, Pak? Hmm? Untuk hal prestis, misalkan Ya, eh, betul. Balik lagi kita yang bisa bicara dipamerin. betul, betul, betul. Balik lagi kita bicara prestis, kita bicara tentang eksklusivitas. Ketika kita dapat
iPhone yang baru launching tersebut, ya kan karena biasanya kan dijualnya limited jumlahnya ya. Ada kebanggaan dalam diri kita. Nggak semua orang loh bisa pakai iPhone seri baru karena terbatas banget jumlahnya baru. Nih, saya pakai nih. Jadi ada kebanggaan menjadi leader lah di dalam lingkungan sosialnya terkait dengan penggunaan iPhone seri baru tadi. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan orang udah banyak pakai, itu udah nggak istimewa lagi. Tapi sekarang baru launching saya udah pakai, wow, spesial banget. Nah ini yang dicari biasanya oleh tipe konsumen yang rela antri untuk membeli iPhone seri baru. Karena ada kebanggaan di dalam diri mereka bisa menjadi sebagian kecil orang, menjadi kelompok orang yang dalam tanda kutip spesial. Spesial karena bisa dapat iPhone yang seri baru, yang masih limited. Itu yang dicari. Ya. Kemudian langkah terakhir adalah merespon dari competitors price changing. Tadi kita sudah bahas ketika kita baru muncul, sementara di pasar sudah ada pesaing, pesaing pasti akan merespon kita. Entah mereka akan menurunkan harga lebih murah dari kita, sehingga produk kita nggak laku atau apapun itu. Nah, kita sebagai pemasar pun harus sudah antisipasi kalau nanti si kompetitor bertindak seperti itu, kita akan ngapain? Kita akan gimana? Nah, itu responding to competitors price changes juga harus diperhatikan di bagian akhir setting the price. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi ini 6 langkah menetapkan harga. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nah, yang berikutnya kita kaitkan sekarang masalah pricing ini dengan era digital yang kita hadapi sekarang ini. Oke, jadi di era digital, di mana segala informasi bisa diperoleh dengan cepat, di mana toko-toko itu udah banyak yang nggak berbentuk fisik, tapi bentuknya online, itu pasti nanti punya dampak terhadap pricing strategis yang harus diterapkan oleh pemasar. Oke, jadi kita bicara tentang e-commerce misalkan, mobile apps. Waktu zaman dulu belanja, ini contoh konkretnya konsekuensinya ya. Konsekuensi yang pertama adalah waktu zaman belum ada e-commerce, untuk membandingkan harga produk, ya, kita harus keluar masuk toko. Tapi sekarang untuk membandingkan harga produk, konsumen bisa dengan mudah cek di e-commerce. Dalam satu e-commerce penjualnya ada banyak, tinggal kita lihat aja masukin keyword produk yang kita mau, dia akan muncul berbagai seller yang menjual produk tersebut dengan berbagai harga. Jadi informasi harga itu udah bisa lebih cepat ditangkap oleh konsumen. Itu yang satu. Kedua, terkait dengan kehadiran e-commerce dan mobile apps juga, kalau dulu di toko fisik sebelum kita belanja, kita udah harus siapin nih uang cashnya, ya kan? Datang ke toko, cocok, bayar dengan uang cash. Tapi sekarang, di era digital seperti ini, pembayaran tidak lagi harus dilakukan secara cash. Ya. Muncullah istilah cashless. Kita bicara tentang konsep digital wallets. Kita bicara tentang transfer, kartu kredit, dan yang lain-lain. Yang intinya bicara tentang bayar, beli barang itu nggak harus pakai uang cash. Nah, ini contoh lain dari dinamika pricing di digital era. Oke. Yang berikutnya, apalagi yang bisa kita bicarakan? Oke. Kehadiran digital ini juga memungkinkan ya penetapan harga itu nggak lagi fixed rate, nggak lagi fixed rate. Artinya apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu harganya bisa mahal, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu harganya akan mungkin relatif lebih murah. Contohnya apa? Contohnya kita bicara kalau kita naik taksi online ya kan, Grab atau apa. Di jam-jam sibuk, ya kan jam-jam berangkat kantor, jam-jam pulang kantor, jam-jam macet, hari-hari hujan, biasanya harganya akan lebih mahal tuh, ya kan? Tetapi kalau di saat-saat biasa, siang hari, kayak sekarang ini jam istirahat atau segala macam, harganya turun relatif lebih murah. Nah, jadi harga sekarang nggak lagi fix dalam banyak kasus ya. Harganya bisa real time,
Mengikuti apa? Mengikuti demand konsumen. Mengikuti apa? Mengikuti tingkat persaingan. Mengikuti apa? Mengikuti perilaku konsumen. Nah ini keunikannya yang dulu nggak ada. Ya. Dulu kalau kita naik taksi, ya kan, mau macet nggak macet, pasti rate-nya segitu. Oke, mau hujan nggak hujan, rate-nya segitu. Mau jam berangkat kantor, jam pulang kantor ataupun tengah malam, rate-nya sama. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, ya, produsen itu bisa dengan cepat melihat fluktuasi demand, sehingga harganya pun akan disesuaikan. Nah, masih terkait dengan digitalisasi, sekarang kita lihat ada perubahan perilaku konsumen apa lagi. Tadi increase information sudah jelas ya. Kita sudah bahas tadi bahwa di era digital ini konsumen bisa dengan mudah memperoleh informasi tentang produk dan tentang harga produk. Jadi mereka bisa dengan mudah membanding-bandingkan harga produk. Oke. Kemudian apalagi konsumen bisa dengan mudah untuk mendapatkan review tentang produk yang mau dia beli sehingga dia sudah punya bayangan benefit-benefit apa aja yang akan dia dapat kalau dia beli produk tersebut. Jadi kesimpulannya konsumen punya lebih banyak informasi. Oke. Kemudian dalam hal pengambilan keputusan pun ya dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya kemudahan, itu konsumen bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Di samping itu, berbagai batasan-batasan yang diberikan oleh e-commerce, misalkan night sales, yang waktunya cuma 3 jam, cuma 4 jam, itu kan membuat konsumen harus mengambil keputusan cepat. Nggak bisa melakukan evaluasi secara mendalam. Karena apa? Kalau terlalu lama mikirnya, nanti waktu diskonnya habis. Sehingga mau nggak mau mereka buru-buru ngambil keputusannya. Nah ini salah satu bentuk perubahan perilaku juga. Yang semula mungkin konsumen dalam mengambil keputusan itu lebih banyak pertimbangan, lebih hati-hati, sekarang lebih apa? Dalam tanda kutip lebih terburu-buru karena dibatasi oleh waktu yang disediakan oleh penyedia produk. Oke, greater choice and customization jelas ya. Semakin hari, maka pilihan yang dihadapi oleh konsumen itu semakin banyak. Kalau dulu merek handphone cuma ada Nokia, cuma ada BlackBerry, sekarang merek handphone bisa macam-macam, ya kan? Nah, ini berarti pilihan konsumen menjadi semakin banyak. Selain itu, masalah customization pun itu dimungkinkan di era digital. Beli kaos sekarang kita bisa bikin desain sendiri. Beli gelas kita bisa minta desain dari kita dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan masalah choice and customization. Lalu anchoring effect. Ini bicara bahwa yang tadi kita bahas ya sebelumnya, konsumen akan membuat perbandingan harga berdasarkan referensi. Nah, dalam konteks ini misalkan banyak online retailers yang memberikan diskon-diskon ya dengan memunculkan dua harga, harga normal dan harga diskon. Nah, itu akan memicu minat konsumen, ketertarikan konsumen untuk membeli produknya karena dia lihat, oh harganya sekarang jauh lebih murah. Konsumen karena dikasih lihat kan harga awalnya berapa, harga normalnya berapa, kemudian dikasih lihat harga diskonnya berapa. Nah, yang berikutnya bicara price sensitivity. Dengan semakin banyaknya produk yang beragam yang tersedia yang bisa dibeli oleh konsumen, dengan semakin mudahnya konsumen melakukan perbandingan harga, maka itu berdampak pada konsumen, konsumen menjadi semakin sensitif terhadap harga. Semakin sensitif. Ketika konsumen lihat, oh harganya segini, coba cari dari tempat lain. Oh ada yang jual lebih murah, udah di sini aja belinya. Kalau dulu mungkin nggak seperti itu sebelum zaman digital kayak sekarang. Masuk satu toko karena malas lagi jalannya ke toko sebelah yang relatif jauh, ya udahlah nggak apa-apa lah beli sini aja harganya mungkin lebih mahal dikit tapi saya nggak capek. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Konsumen jadi lebih sensitif terhadap harga karena mereka punya banyak informasi dan nggak butuh waktu yang banyak, nggak harus jalan pindah-pindah toko untuk bisa membandingkan harga, untuk bisa mencari toko lain yang menjual dengan harga murah. Oke. Oke, dynamic pricing tadi sudah kita bahas ya. Harga sekarang bisa diterapkan nggak flat
tapi bisa diterapkan real time price adjustment. Nah, kemudian era digital ini juga membuka fenomena yang kita sebut sebagai freemium model. Freemium ini adalah sebuah produk yang ditawarkan kepada konsumen secara gratis, tapi dengan fitur yang terbatas. Nah, kalau mau fitur yang lengkapnya, dia harus beli. Nah, ini freemium, versi gratis. Versi basicnya gratis, tapi kalau mau ambil yang versi premium, dia harus bayar atau dia harus langganan. Ya, dulu nggak ada bicara freemium ini. Beli produk harus beli, nggak ada yang gratis. Tapi sekarang ada produk gratis. Ya, banyak banget. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai yang ada versi gratisnya. ChatGPT lah yang paling gampang ya kan. Kalau kita pakai ChatGPT yang 3,5 kan gratis. Tapi kalau kita mau upgrade, mau pakai yang ini 4 atau 4,5 harus bayar. Nah, ini yang disebut sebagai freemium model ya. Jadi ada versi basic, ada versi premiumnya. Oke, apalagi yang bisa kita bahas? Oke, terakhir kita bicara tentang big data. Di era digital ini, ya, seperti yang pernah kita singgung di awal, produsen bisa dengan mudah mendapatkan data tentang konsumennya, ya. Karena belanjanya online dan jejak digital itu bisa diambil, maka konsumen bisa tuh tahu, oh si ini kalau belanja biasanya cari produk-produk ini yang merek ini. Kemampuan bayarnya biasanya harganya yang dia beli produk dengan harga sekian sampai sekian. Nah, itu bisa diambil datanya sama produsen, ya. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu produsen sekarang bisa dengan gampang memetakan consumer behavior dari konsumen-konsumennya. Seperti apa perilaku mereka dalam melakukan pembelian, berapa batasan terendah dan tertinggi harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen, dan seterusnya, itu bisa didapat dengan mudah. Dan itu yang didapat bukan cuma data 1-2 orang konsumen, tapi ribuan, puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan konsumen. Datanya bisa di-retrieve sama si produsen. Nah, ini kita udah bicara big data nih, kalau udah ratusan ribuan jutaan data. Ya. Nah, dari situ juga nanti produsen bisa memprediksi market trend. Ya. Melihat dari apa yang sedang viral segala macam, kan berarti itu menunjukkan, oh berarti trennya sedang ke arah sana. Dari perspektif produsen itu akan sangat menguntungkan karena produsen jadi tahu yang sedang diminati oleh konsumen itu apa. Dan itu akan dia gunakan untuk pengembangan produk barunya. Kemudian juga sudah kita bahas tadi ya, kalau dari sisi konsumen, konsumen bisa dengan mudah membandingkan harga dari tiap-tiap seller, harga dari tiap-tiap brand. Dari sisi produsen pun sekarang sama. Produsen jadi bisa dengan mudah mengetahui harga jual produk pesaingnya. Dulu susah cari tahu harga pesaing, sekarang gampang banget untuk tahu berapa harga jual yang diterapkan oleh pesaing. Oke. Nah, itu mungkin ya semuanya sekilas gambaran tentang penetapan harga, tentang P yang kedua di dalam marketing mix, yaitu pricing. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak izin mau tanya Pak. Oke, silakan. Nah, Gimana Nanda? jadi Hah? jadi kan ada kayak produk itu kan dari Shopee, jadi tuh dari toko Hanlim gitu. Nah, Toko dia apa? tuh Hanlim, Handling. dia pernah viral, ya pernah viral di Twitter tuh gara-gara dia ngasih harga yang 10 kali lipat dari produk pasarannya gitu. 10 kali Nah, lebih mahal. ya, tapi Hmm. padahal tuh dia tuh cuma kayak produk biasa, cuma ditutupin sama brand merek dia, Pak. Jadi tuh kayak kualitas produknya ya sama aja kayak murah, cuma dia ngasih harga yang mahal karena ada merek dia gitu kan. Nah, ternyata dia tuh udah rame, banyak pembelinya tuh udah tahu ternyata
oh kualitas produknya tuh jelek gitu kan. Kita kayak sama aja kayak yang murah gitu. Tapi Hmm. sampai sekarang ternyata Halim ini tetap masih harga tinggi buat produk-produknya gitu, Pak. Jadi tuh dia masih pakai referensi buat harganya tuh gimana ya, Pak? Padahal kan kayak eh, konsumennya udah tahu dia ngasih harga tinggi tapi kualitas produknya jelek gitu. Kalau handling ini produsen atau apa? Eh, Apa kayak reseller? toko, Pak. Toko Toko. gitu. Oh, cuma Hmm. toko. Ya reseller ya berarti deh ya. Nggak jadi dia tuh brand gitu. Tapi Hah? dia tuh kayak Brand atau reseller? jual brand, brand handling. Brand. Heeh. Oke. Produk yang dia jual kategori apa? Kosmetik atau apa? Ya cuma produknya tuh sama kayak yang lain, cuma lebih ditutupin gitu brandnya. Kayak dia tuh Bukan. juga kayak beli beli cuma terus dikasih brand sama dia gitu, Pak. Saya masih belum nangkep nih, masih belum nangkep. Handling ini Izin toko, untuk jelasin Pak. reseller. Ya, halo? Jadi izin bantu jelasin Pak, Ya, ya, dia ya, silakan. Hamlin itu tuh Hmm. jadi dia jual kayak produk tas, eh, semacam tas, tapi nggak cuma jual tas, tapi dia tuh beli ternyata produknya itu beli dari orang lain dan dia tuh nempel brandnya sendiri. Jadi kayak dia beli dari orang lain harganya 30.000, terus dia tempel brand, terus dia jual dengan harga tiga Oke, ratus ribu oke, seperti oke, itu. oke. Oke, saya paham, saya paham. Nah, jadi iya bisa dibilang dia ini ya bukan reseller ya, dia adalah apa ya produsen. Walaupun dia nggak membuat barangnya sendiri, tapi dia punya brand dan brand ini yang mau dia jual kan. Sebetulnya dia bukan jualan produk tapi jualan brand. Oke. Nah masalahnya apa tadi? Masalahnya brand apa? Hanlin, Pak Hanlim. Hanling. Oke, brand Hanling ini kenapa dia sampai bisa menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pesaing? Apakah sudah sedemikian hebatnya? Kalau tadi kita bicarakan Levi's itu bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Kenapa? Karena konsumen udah kenal banget nama Levi's. Nama Levi's itu ada prestisnya, ada nilai prestisnya sehingga bikin orang bangga. Nah, pertanyaan saya, dua hal ini terjadi nggak di Hanling? Hanling ini merek yang udah banyak dikenal konsumen atau belum? Sebenarnya kayaknya sih enggak, Pak. Soalnya di cek ulasan mereka tuh kayak masih dikit juga. Tapi emang udah banyak yang beli aja gitu. Tapi yang ngasih ulasan tentang produknya tuh dikit. Oke. Ini karena saya belum tahu brandnya, saya masih agak meraba-raba nih. Oke, saya tanya dulu ya kelas ini. Berapa banyak yang sudah tahu merek Hanlin? Tas ya, ini tas ya. Tas cewek ya? Dia jual banyak sih, Pak. Ada tas-tas cowok juga gitu, ada dompet segala macam. Oke. Oke, ada yang jawab Nanda tahu Pak karena sedang viral. Oke. Yang bikin viral nih apanya nih? Karena itu, Pak, ketahuan. Jadi dia tuh harganya mahal padahal produknya kualitasnya sama-sama kayak yang murah gitu. Soalnya di Oke. apa eh, merek dia tuh ada yang lepas, jadi ketahuan merek aslinya tuh dari mana. Jadi viral gitu. Hmm, terkenalnya karena viral begitu ya. Nah, ini memang fenomenanya balik lagi ya. Karena kita sekarang udah bicara di konteks digital, maka sebuah brand itu bisa menjadi populer nggak lagi susah kayak zaman dulu. Ya kan Coca-Cola untuk bisa sampai populer itu butuh waktu puluhan tahun. Puluhan, bukan 1 2 tahun. Sampai brandnya jadi populer. Pepsi, Adidas, itu makan waktu puluhan tahun. Tapi sekarang brand-brand itu bisa dengan cepat seperti roket ya. Langsung ngetop, terkenal karena viral. Nah itu pasti karena ada dukungan dari media sosial ataupun dari aspek digitalnya. Nah karena saya nggak ngikutin yang brand Hanlin ini, maaf saya nggak tahu viralnya karena apa cuma karena tadi copotnya brand itu, maka mungkin yang bisa saya bilang ya, brand Hanling ini viral atau terkenal, tapi bukan karena hal bagusnya, tapi terkenal karena hal jeleknya. Dia dianggap oleh konsumen melakukan penipuan. Penipuan dalam arti ternyata produk yang dia jual itu produk abal-abal.
Tapi coba dikemas seolah-olah ini produk mahal gitu kan dengan ditempelkan brand dia. Nah, pertanyaannya tadi adalah setelah ketahuan kayak begini, ya, apa yang dilakukan oleh Hanlin? Hanlin kok nggak mau ngerubah harganya? Itu ya pertanyaannya, lebih ke situ ya tadi ya. Iya, Pak. Gitu. Oke. Nah, ada dua hal, ya. Ada dua hal. Kenapa si Hanlin masih bertahan? Pertama, karena dia mau membangun image. Dia mau membangun image bahwa produk saya emang betulan produk premium loh. Bukan mainan, bukan bohongan. Bukan seperti yang diviralkan itu. Nah, lah, kalau itu yang betul-betul terjadi, ya, berarti kan si Hanlin ini tetap harus pasang harganya premium. Tapi nanti dia akan dukung tuh dengan apa istilahnya? Public relation, mengeluarkan press conference atau apa yang menyatakan bahwa kejadian yang viral kemarin itu misalkan kejadian bohongan, bukan brandnya kami tuh. Ada kompetitor yang nggak seneng membuat video kayak gitu. Bisa kejadian kayak gitu. Ya. Yang kedua, mungkin juga karena memang si Hanlinnya nggak tanggap karena dia merek kecil, mungkin mereknya UMKM kayak gitu kan, nggak ngerti gimana harus nanganin gini. Dan agak agak ini juga ya, agak riskan juga kalau tadinya brandnya sudah dianggap premium, tiba-tiba karena kasus ini kemudian harganya diturunkan. Nah itu pasti akan merubah image. Hanlin pasti nggak mau kayak gitu, ya. Jadi kenapa dia tetap pasang harga tinggi? Jawabannya yang pasti adalah karena dia nggak mau image-nya rusak. Nah untuk mempertahankan itu, harganya berarti tetap harus dijual dengan harga mahal. Tinggal sekarang bagaimana dia mengcounter negatif word of mouth tadi yang udah terlanjur viral, kelihatan brandnya copot, nggak taunya brand abal-abal kayak gitu, ya, Dea. Oke, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke, lanjut nih ada dua nih, Aryo sama Nanda. Nanda dulu kali ya, tadi udah duluan. Gimana Nanda? Ya, Pak, izin bertanya untuk penentuan harga di Indonesia itu dan Amerika itu sepengetahuan saya beda ya untuk misalkan kayak promosi dan segala macam. Kalau di Amerika itu kebiasaan orang-orangnya lebih memandang kalau sebuah value itu dari sebuah barang itu ditingkatkan. Jadi misalkan kayak kalau kamu beli ini sekarang, kamu bakal dapat keuntungan sekian persen, 200% gitu dari value yang biasanya. Tapi kalau di Indonesia kan orang lebih suka ketika ada diskon ataupun promo kayak harga lebih murah ataupun harga miring kayak gitu. Jadi berbanding terbalik lah kalau di Amerika kan orang lebih suka value-nya dinaikin, tapi kalau di Indonesia harganya yang diturunin. Menurut Bapak bisa nggak kalau misalkan hal itu juga diterapkan di Indonesia gitu? Apa emang hal itu tuh hanya bisa dilakukan sesuai dengan objek dari konsumen apa? Oke, bicara karakteristik konsumen jadi kita ya. Nanda bilang, Pak, kalau di Amerika ketika orang mau beli produk, mereka bukan lihat harga tapi lihat benefit gitu ya. Kalau benefitnya banyak, mereka siap lah beli dengan harga mahal. Tapi kalau di Iya, Indonesia kebalik nih, yang dilihat harganya dulu. Wah, harganya mahal banget, benefitnya nggak dilihat gitu ya. iya Pak. Betul begitu ya, Nanda. Nah, ini bicara ada yang namanya price consciousness. Kalau kalian belajar perilaku konsumen, ya, ciri-ciri konsumen itu banyak. Ya, salah satunya adalah masalah price consciousness. Ini kalau nggak salah kita juga udah bahas nih di pertemuan awal ya. Price consciousness itu adalah tingkat kesadaran harga. Artinya seberapa sensitif konsumen terhadap harga. Betul, karakteristik orang Indonesia itu sangat peka sama harga, ya. Sangat peka sama harga. Ditambah di era digital ini kan bisa dengan gampang orang membandingkan harga. Nah, pertanyaannya apa iya itu berlaku untuk semua konsumen Indonesia? Jawabannya adalah biasanya price consciousness itu erat banget kaitannya sama tingkat pendapatan, ya. Jadi kalau kita bertanya apakah ini berlaku untuk semua konsumen Indonesia, jawabannya adalah tiga. Untuk konsumen kelas atas, mereka cenderung nggak price consciousness. Mungkin mereka tipikalnya udah sama dengan konsumen-konsumen di Amerika, akan lebih ngelihat ke benefitnya. Contohnya apa yang paling gampang? Kita bicara tentang produk ramah lingkungan, produk organik, ya kan? Sayur organik, buah organik, beras organik, harganya jauh lebih mahal
dari harga yang non organik. Sayur organik itu mungkin 2-3 kali lipat dari harga sayur yang non organik. Pertanyaannya, ada nggak benefit lebihnya? Ada. Kita udah pernah bahas waktu itu ya di bagian-bagian awal pertemuan bahwa produk yang ramah lingkungan salah satu kelebihannya adalah mereka lebih sehat buat konsumen. Kalau bicara sayuran, sayuran yang non organik kemungkinan besar mereka dibudidayakan dengan menggunakan banyak pestisida. Padahal pestisida itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh konsumen. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok yang beli produk sayur organik nggak banyak? Pertama, karena harganya lebih mahal. Oke, jelas. Harganya lebih mahal, nggak semua orang mau. Orang akan lihat dulu harganya. Oh, mahal banget. Emang apa kelebihannya? Pestisidanya lebih sedikit, lebih sehat. Orang yang price consciousness, ya, yang pendapatannya relatif biasa-biasa saja akan mikir, ah, dari dulu juga kan kita makannya bukan yang organik. Nggak ada masalah tuh. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya sehat-sehat aja. Kenapa sekarang saya harus beli yang organik? Mikirnya akan kayak gitu. Tetapi untuk mereka dari golongan atas ya, yang lebih well educated, yang lebih paham tentang apa namanya lingkungan, mereka punya pikiran yang beda. Ya, mereka kan mikir pestisida ini memang nggak bagus karena udah banyak penelitian yang mengatakan pestisida ini nggak bagus ya buat kesehatan. Mungkin tidak dalam 1-2 tahun, tapi dalam 5, 10, 15, 20 tahun baru akan kerasa efeknya. Nah, golongan kelas atas yang udah lebih well informed itu, lebih banyak punya informasi dan pengetahuan, mereka akhirnya lebih prefer beli yang harganya lebih mahal. Kenapa? Karena ada benefit lebih yang ditawarkan dari produk itu. Nah, jadi Nanda kalau bicara apa iya konsumen Indonesia semuanya kayak gitu, jawabannya adalah enggak. Ya. Biasanya itu terkait dengan pendapatan konsumen atau kelas sosial lah. Di Amerika gimana? Di Amerika pun sebetulnya sama. Kalau kita tanya gelandangan-gelandangannya, ya yang tinggalnya di emperan-emperan atau yang tinggalnya di rumah-rumah kumuh mungkin sama. Tapi masalahnya apa? Masalahnya perbedaan Amerika dan Indonesia. Di Amerika jumlah yang tinggal di rumah kumuhnya itu relatif sedikit. Sehingga yang kelihatan banyaknya itu, yang kelihatan banget disorotnya adalah konsumen yang secara umum, yaitu yang sudah dari golongan menengah ke atas yang pendapatannya tinggi. Di Indonesia kebalikannya, golongan yang tinggal di rumah-rumah sempitnya itu masih banyak. Sehingga yang kelihatannya adalah yang itu. Begitu ya Nanda ya? Baik Pak, terima kasih. Oke. Tapi ini ingat ya, Indonesia itu kan digadang-gadang sebagai salah satu negara yang akan menjadi eh, negara dengan jumlah konsumen kelas menengahnya yang paling besar dalam beberapa 10 tahun lagi. Yang kita sebut sebagai bonus demografi itu kan. Nah itu artinya apa? Ke depan itu memang harapannya atau ekspektasinya konsumen Indonesia itu mulai nggak terlalu menjadikan harga sebagai acuan dasar. Mereka akan lebih melihat ke benefit. Kenapa? Seiring dengan semakin bertambahnya pendidikan dan pendapatan mereka. Itu. Itu ya Nanda ya. Oke, lanjut Aryo, silakan. Oke, Pak. Sebelumnya suara saya kedengaran. Jelas, jelas. Oke. Saya mau nanya buat harga ini sih, Pak, kayak Ah, resale market gitu. apa? Jadi resale market. Oh, resell, oke. Jadi kalau kalau misalnya ada harga resale dari sebuah produk itu bisa naik tinggi gitu, Pak. Itu Mm-mm. tuh cuman dipengaruhi sama demand dari si produknya yang emang udah nggak diproduksi lagi gitu, atau emang limited, atau dari brandnya sendiri bisa tahu dan ngatur strategi supaya harga resale di produknya itu naik di resale marketnya atau di secondary marketnya gitu. Ini coba diulang lagi deh pertanyaannya. Maksudnya kan ada dua pasar yang beda nih yang kamu bahasnya. Ada pasar secondary, pasar barang bekasnya ya? Atau, Nggak usah pasar reseller, reseller, salah. oke, ulang-ulang jadi pertanyaan. Coba kamu ulang. Fokus. Jadi kalau untuk harga resale dari sebuah produk Heeh. itu kalau Harga misalnya naik resell tuh tinggi, maksudnya harga retail. enggak Resell. resale Pak. Jadi kayak misalnya produk tuh udah selesai nih, masa produksi udah gak ada produksi, terus itu kayak orang pada nyari yang itu gitu. Oh, oke. Produknya udah discontinue gitu ya. Ya udah discontinue gitu. Discontinue, tapi orang masih nyari. Terus kenapa?
ya kalau produk yang emang udah discontinue gitu terus harganya tinggi, itu emang apa cuman karena demand-nya doang yang lagi tinggi atau dari si brand-nya itu bisa ngatur strategi gitu Pak supaya kayak pas udah discontinue nanti bisa naik gitu harganya setidaknya. Oke. Gini, sekarang kita lihat ya. Handphone yang paling gampang deh. Handphone tuh tiap tahun muncul seri baru ya. Samsung tiap tahun ngeluarin seri baru. iPhone tiap tahun ngeluarin seri baru. Dan merek-merek lain juga kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika yang seri lamanya discontinue, kemudian muncul seri lamanya itu harganya menjadi lebih mahal? Jawabannya adalah enggak ya. Jawabannya adalah enggak. Tetapi ada kasus-kasus nih, misalkan yang anak motor pasti tahu ya motor-motor jadul kayak RX King itu kalau sekarang dijual dicari orang harganya berkali-kali lipat mungkin dari harga beli waktu awalnya dulu. Kemudian mobil juga mobil-mobil jadul ya kayak Honda Civic yang zaman dulu banget lalu Honda apalah yang zaman dulu banget itu justru harga jualnya sekarang naik. Nah pertanyaannya adalah apa nih? Apakah ini emang kemampuan si produsen untuk bikin barang yang discontinue ini harganya menjadi lebih mahal atau pure ini karena faktor dari demand aja? Jawabannya adalah ini pure faktor dari demand. Lebih spesifik lagi, kita akan mengkategorikan barang-barang yang seperti ini adalah barang-barang koleksi. Jadi untuk barang-barang koleksi, ya, itu harganya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi ya dari harga jual waktu dulunya. Bahkan bisa jadi lebih mahal dari harga barang sejenis yang baru saat ini. Seperti tadi kita bilang, ya kan? RX King, harga motor baru NMAX berapa misalkan? 30, 35, RX King bisa dijual 50 juta. Nah, untuk orang awam kan mikir ngapain juga beli motor tua kayak gitu. Mendingan saya beli motor baru, lebih murah, teknologinya lebih bagus, ya kan? Nah, tetapi untuk kelompok konsumen yang mengoleksi motor, enggak ya berpikir udah nggak begitu. Kita bicara kayak lukisan lah, ya kan? Lukisan itu kan tergolong barang koleksi. Sehingga apa? Sehingga harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan harga lukisan baru mungkin. Nah ini emang karakteristiknya beda ya untuk produk-produk yang masuk kategori hobi, masuk kategori koleksi, ya ada kecenderungan untuk tipe-tipe tertentu aja, tipe-tipe tertentu nih, nggak semuanya. Ketika dia udah discontinue, harganya jadi jauh lebih mahal. Balik lagi ke contoh tadi, bicara mobil, ya kan? Ada mobil-mobil tertentu, mobil-mobil jadul itu yang harganya berkali-kali lipat. BMW yang zaman dulu, yang modelnya masih kotak gitu, itu banyak orang cari. Karena apa? Mereka punya komunitas, ya kan? Mereka punya hobi untuk ngoprek mobil. Mobil lama dioprek-oprek supaya menjadi mesinnya lebih oke, kayak gitu loh. Nah, tapi apa itu berlaku untuk semua jenis mobil lama, semua merek mobil lama? Enggak. Enggak semua merek mobil lama begitu. Honda hanya beberapa, Honda Nova, mungkin Honda Civic. Tapi Honda Accord zaman dulu apa iya? Enggak. Apakah Honda apa lagi ya zaman dulu tuh ya? Apalah pokoknya. Enggak. Jadi artinya apa? Di sini enggak ada peran atau permainan dari si produsen untuk menahan produk atau membuat harga produk diskontinya menjadi lebih mahal. Tapi ini pure karena ada faktor koleksi, ada faktor hobi, ada faktor komunitas di sini. Ya, jadi pure dari sisi demand aja ini Aryo. Oke, baik Pak, makasih. Oke. Tapi bagus pertanyaannya karena ini relevan banget bicara tentang konsep pricing. Lanjut, ada lagi? Tidak ada? Sepertinya cukup, Pak, untuk Oke, pertanyaan. cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya pikir pertemuan hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya.
Terima kasih untuk kehadiran semuanya dan juga untuk diskusinya yang menarik ya. Mudah-mudahan diskusi yang kita lakukan pada hari ini memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Ya. Oke, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak.